Tapi masih inget banget sampai sekarang, dilakuin sendiri sama bapak aku. Ya, kayak mencoba sesuatu yang baru dan lebih menantang paling ya Mam. Tapi juga nggak anak juga kali ya Pak. Aku lagi jaga ponakan aku, tiba-tiba kakak iparku cium-cium pipi. Berani banget cium-cium pipi aku, lalu tiba-tiba kaget kenapa. Dan pas aku di mobil, ketika aku lagi setengah sadar itu, aku bener-bener tahu demi Allah kalau mereka itu pegang-pegang dada aku dan badan aku, cuma aku nggak bisa ngelawan sama sekali. Hai, nama kita Always Here. Halo guys, ketemu lagi sama kita berdua di sini. Hai. Kita kompak lagi mau pakai baju putih-putih. Putih-putih, sekarang kita mau belanja serba putih. Bukan, next kali ya. Gak ada lah kalau warna putih pure itu. Gubis. Oh iya, Bubi. Ya, Fokus. Jadi kita kali ini mau membahas tentang pelecehan ya, Mam. Iya, tentang pelecehan. Tentang verbal maupun Pelecehan verbal maupun fisik. Ya, non verbal. Verbal ya. Ya, terus juga banyak akhir-akhir ini tentang kasus di mana pelecehan yang benar-benar apa ya, tidak bisa dimasuk akal gitu. Meresahkan banget. Ya, meresahkan banget dan shock juga seorang oknum-oknum yang benar-benar merusak masa depan seseorang. Itu benar-benar apa ya, kita sebagai orang tua nanti harus benar-benar hati-hati atau kita diri sendiri harus menjaga lingkungan. Benar. Gitu. Terutama ada yang berita ini loh yang di pesantren. Pesantren tuh ya Allah. Itu padahal itu wanitanya juga pasti udah pakai kerudung kan ya. Terus juga udah lingkungannya juga. Lingkungannya pasti juga udah bagus gitu kan. Agamis gitu. Ya. Tepuk jidat pokoknya. Terbuktilah ya berarti emang dari predatornya. Aja, ya predatornya aja. Bukan disalahkan dari pihak pakaiannya tapi gitu. Dari dulu memang disalahkan pasti pihak wanita. Yeah. Tapi sekarang kita harus lebih open minded untuk menanggapi hal-hal seperti ini. Tapi sebelum kita berdua bacain, kita juga mau cerita nih, mau share tentang pelecehan yang pernah kita alami. Ya, apa nih? Dulu waktu kita SMA itu sering banget, lagi booming banget, ada namanya copet payudara. Oh iya. Nah, kita dulu waktu berangkat sekolah pernah banget itu di remet itu, yang pertama terus yang kedua pernah juga kayak ada cowok itu mungkin dia habis masturbasi gitu, habis itu cairan spermanya tuh langsung ditaruh di roknya kita itu waktu kita lagi motoran. Wah, tuh parah sih. Sampai sekarang kita masih keinget kalau misalnya mau motoran sendirian pasti trauma. Iya sih, terus gitu. Kayaknya tiap orang bahkan hampir pernah mengalami pelecehan ya, Mam. Banget. Tapi rata-rata kenapa perempuan ya? Mungkin juga ada kayak oknum-oknum kayak predator kayak gitu, kayak ada kebahagiaan sendiri melakukan hal yang menyimpang kayak gitu. Mungkin. Jadi di sini kita mau menceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh followersnya Momi. Momi udah share untuk open story gitu kan ya. Jadi ini foto profilnya kita blur, terus username-nya nggak kita tampilin. Ya, jadi tujuannya biar kita lebih hati-hati di sekitar kita, meskipun kadang orang terpercaya, orang yang benar-benar baik, tapi kita harus waspada, harus ada benteng gitu. Bener. Kita sekilas bacain sih ada yang parah sih. Ini ya, oke, lanjut yang pertama ya. Pernah waktu itu lagi berangkat jogging sama teman aku, ada orang lari, ada orang dari kejauhan memantau kita berdua dengan tatapan lihat ke pantat dan payudara kita. Dan di situ tempatnya itu belum rame-rame banget. Kami jalan terus. Pas kami mau keliling, tiba-tiba orang itu naik motor dengan sengaja bawa motor pelan-pelan dan tahu-tahu payudara aku diremes tuh kan. Sama. Dan teman sebelahku kaget dan langsung teriakin tuh si pelaku berhasil lolos dengan motor melaju cepat. Pasti bawa motor mereka. Maksudnya gak tau ya, yang dipikirkan orang-orang seperti itu kayak penyimpangan gitu, kayak kebahagiaannya itu apa kan tahu. Maksudnya kan itu cuma sekilas ya, dan bahkan kalau misalkan dilaporkan ke pihak berwajib, dia bahkan bisa bertahun-tahun di lapas gitu kan ya. Gitu. Lanjut. Ini ada cerita juga, aku pernah kaget dikatain oleh kakak sendiri lagi kalau aku tuh dobleh, bibirnya tuh yang bawah besar karena nggak pernah mingkem gini. Terus bendul gitu, mata bengkak gitu, padahal dari kecil. Itu sih paling nggak gitu. Jadi ini body shaming. Ya. Tapi termasuk pelecehan juga menurut kita. Bikin orang juga menghina fisik, kayak
insecure gitu. Dan juga mengurangi rasa percaya diri seseorang gitu ya, Mom. Iya sih. Jadi kalau ini tadi termasuk pelecehan yang non fisik, yang verbal. Iya, ya, dari ucapan ya, Mom. Benar. Nah ini, nggak tahu ya ini termasuk pelecehan atau enggak, tapi udah masuk pelecehan seksual sih kayaknya. Dulu banget waktu SMP kelas 7 dan sekarang udah SMA kelas 12. Tapi masih inget banget sampai sekarang dilakuin sendiri sama bapak aku. Ceritanya aku masih nonton TV, di depan TV ada kasur gitu. Nah aku masih tiduran di situ, terus tiba-tiba bapak datang tiduran di sebelahku, terus lama-kelamaan kok pegang payudaraku, tangannya masuk gitu. Lebih parahnya aku disuruh pegang kelamin bapak. Bapak tanganku dipaksa masuk dia dan cium-cium gitu. Oh my god. Dan kalau inget itu rasanya aku pengen nangis, cuma berani cerita ke kakak kandungku, nggak berani cerita ke ibu. Dan sampai sekarang aku udah nggak respect lagi. Lihat bapak ibarat bapak meninggal, aku nggak peduli lagi. Tapi tinggal setiap harinya gimana ya, kayak gitu, maksudnya ngerasa pasti terancam ya, dan juga kayak benci melihat sosok bapak itu bukan sosok bapak yang sesungguhnya, tapi kayak seseorang lain yang mengancam kepribadiannya gitu. Ini loh bapak kandung loh guys, parah nggak sih? Parah. Kalau bapak tiri masih ada keinginan itulah ya. Soalnya ya beda orang kan ya. Tapi juga kadang bapak tiri juga lebih baik. Lebih baik ya, nggak semua bapak tiri sih. Parah sih. Speechless aku. Atau kurang apa ya, fantasinya dari seorang istrinya, banyak faktor sih ya, Mom, yang mempengaruhi. Kita nggak bisa menghakimi sih. Mungkin udah terpuaskan, tapi ya emang hasrat liarnya aja. Bener, kayak mencoba sesuatu yang baru dan lebih menantang paling ya, Mom. Tapi juga nggak anak juga kali ya, Pak. Nih, pelecehan seksual yang lebih tepatnya Kak sama suaminya guru sendiri. Berarti suaminya guru. Suaminya guru sendiri. Berarti Dedi punya guru cewek, suaminya gurunya Dedi. Guru. Mommy punya guru cewek, gurunya tuh. Iya, gitu ya. Ditidurin nggak pakai baju, anehnya kok mau aja. Tapi nggak sampai hubungan badan kayak pasutri gitu, tapi parah banget kan. Itu tuh kalau nggak mau tuh diancam sama hal-hal mistis. Orangnya punya ilmu-ilmu gitu, jadi aku tuh sadar nggak sadar, mungkin gertakan paling ya, tapi ya nggak tahu lah. Disuruh telanjang, ditidurin kok mau aja. Itu sikap pengalaman tragisku, nggak mau ungkap ke siapapun, even ke suami, karena malu banget, goblok banget diriku setelah kejadian itu nggak mau berhubungan lagi sama dia. Dia sih BBM SMS terus dulu. Privacy tolong dijaga ya Kak, kita sebagai pelajaran kalau ada guru-guru anak-anak kelihatan dari awal, better dijauhi aja. Jadi orang baik. Aku digendam ya deh. Iya bener ya, soalnya dia kayak kan baru sadar kok aku mau aja gitu ya. Iya, gendam kan nggak harus uang kan. Ini kayak digendam. Serem tapi. Iya serem ya. Merinding aku. Soalnya dia katanya emang tahu hal-hal yang mistis kayak gitu ya. Oke, lanjut. Jadi gini Kak, dulu waktu SD kelas 6 ada latihan buat perpisahan sekolah. Aku di situ sendirian, ada anak laki-laki di kelasku, sedangkan temen-temenku cewek malah pada sibuk ngegeng-gengan ketawa sana sini membiarkan aku sendirian di situ. Mulailah temanku yang laki-laki berbuat seenaknya. Pada awalnya mereka pegang pundakku, tabok pantat. Oke. PD-ku hampir dipegang, PD tuh PD-nya Dedi, hampir dipegang, terus rokku ditarik ke atas dan aku kayak seolah-olah dipeluk gitu dari belakang, ya kayak korban diculik sama penculik gitu loh modelannya. Dan aku mulai nangis teriak cari pertolongan, bukannya pada nolongin tapi malah biarin aku dan dijadikan bahan tontonan. Terus akhirnya aku dipanggil guru SD dan mereka disidang. Akhirnya aku nggak masuk selama 2 hari karena trauma banget. Oke, ini ya nggak tahu di sekolah lain itu pada ngelakuin apa enggak, tapi waktu dulu kita SMP itu teman-teman kita yang cowok itu nggak tahu kenapa menurut kita di benak mereka itu oke-oke aja kalau ngehina atau manggil temen cewek mereka tuh sude. Apa itu? Oh, susu gede. Terus sekarang kayak iya, tapi pas aku gitu. zaman aku kayak SMP, SMA itu kayak hal-hal biasa gitu, kayak bokong gede apa gitu loh, kayak bokong semong gitu, kayak julukan bulian yang membuat mereka kepuasan diri, tapi menurut korban kayak merasa tersakiti, pelecehan ya kayak gitu. Terus pernah juga ya dulu kita punya teman cowok SMP, dia tuh sukanya ngeludahin dia, tapi ludahnya tuh muncrat. Iya, muncrat. Nah itu tuh sampai ngebasahin, ada temen kita cewek sampai ngebasahin belakang dan itu sampai ngeplek ini apa
BH gitu loh, terus malah kayak dibuluin sudah gitu. Sumpah kasihan itu, tapi menurut mereka biasa. Iya benar. Tapi herannya kayak geng-geng kayak gitu menganggap hal biasa gitu, malah kayak hiburan ya Mam ya. Tapi tergantung juga, misalkan kalau si ceweknya berani, mungkin dia nggak melakukan. Tapi kalau ceweknya kayak gitu malah makin menjadi. Gitu. Iya, idealnya. Berarti harus ada keberanian. Tapi kadang kalau misalkan cewek melawan malah dilawan, salah juga sih. Okay. Cerita selanjutnya, aku dulu pas waktu SD pernah ngalamin. Jadi kan aku SD itu naik sepeda ontel dari kelas 4. Nah, kejadian ini terjadi pas waktu aku kelas 6 SD. Aku bareng temen-temenku, tapi aku paling depan dan aku lewat jalan yang selalu aku lewati. Nah, tiba-tiba hari itu PD-ku dipegang bapak-bapak. Aku nggak tahu siapa karena aku takut, aku langsung sepedaan kenceng. Saat itu nggak berani cerita ke siapa-siapa, sampai sekarang cuman ke cerita ke Allah dan sekarang ke Kak Gita. Itu kan, ya Mom, pengalaman yang benar-benar membuat masa depan tuh bahkan teringat terus-menerus dan takut gitu. Ini kan maksudnya kayak seseorang tuh kalau misalkan menceritakan masalahnya ke temennya, ke saudaranya itu kayak merasa plong gitu ya, Mom. Apalagi dia kayak baru cerita ke kita aja gitu kan. Tapi biasanya hal kayak gini tuh kayak lebih leluasa diceritain ke temen nggak sih? Iya. Atau ke orang lain daripada kayak ke keluarga sendiri. Tapi lihat juga temennya, takutnya malah menyebarkan aibnya. Iya, nah kayak gitu. Tapi ya harus benar-benar dilihat siapa yang diceritain, karena masalah-masalah kayak itu bisa plong kalau misalkan kita sharing. Iya gitu. benar. Emang harus cari teman sharing sih. Betul. Kayak gini mungkin bisa plong ya. Kan kita memfasilitasi untuk bercerita. Kita di blur identitasnya gitu. Banyak sih. Wih, ini banyak. Ini ceritanya dilecehkan kakak iparnya sendiri. Kakak ipar tuh berarti? Kakak ipar itu berarti suaminya kakakku. Iya. Ya kan? Aku singkat aja ya Kak, soalnya panjang banget ceritanya. Berawal dari 2015 aku pulang karena sebelumnya aku ikut ayahku dengan istri barunya. Oke, aku mau cari kerja saat itu, tapi kakakku nggak ngebolehin aku kerja. Aku disuruh jaga anaknya aja saat itu. Anaknya nomor 2 dan usia sekitar 2 tahunan. Nah, mulai dari saat itu kakakku berangkat kerja emang subuh-subuh banget waktu itu. Aku lagi jaga ponakan aku, tiba-tiba kakak iparku cium-cium pipi. Berani banget cium-cium pipi aku, lalu tiba-tiba kaget kenapa kok gitu, karena dia tuh baik banget sama aku selama ini. Dan waktu itu aku masih anggap biarinlah, mungkin dia iseng gitu. Aku biarin, bukannya nggak gitu lagi, ternyata makin kesini dia malah makin kelunjak. Dia makin berani pegang PD aku, dan saat itu aku mau ngadu sama kakakku tapi aku nggak berani. Ya iyalah, pasti takut gila. Ntar dikira Gaya yang gatel. Iya, terus juga larang cerita. Dan yang paling parahnya lagi, dia berani masuk kamarku di saat kakakku nggak ada. Dan keponakanku yang pertama sekolah emang saat itu di rumah, hanya kita bertiga aja sama anaknya yang kecil. Dan dimulai saat itu aku ngomong ke dia gini, keluar gak? Kalau kamu nggak keluar dari kamar saya teriak. Dan akhirnya dia keluar dari kamarku. Di situ aku mulai kesel sama dia bener-bener. Setelah dia pulang saat itu, suaminya berangkat kerja. Aku cerita sama kakakku semua dari awal, dan kakakku kaget kenapa dia berani gitu sama adik iparnya sendiri. Dan kakakku cerita kalau suaminya punya dendam sama kakakku karena saat malam pertama mereka, kakakku udah nggak virgin. Dan balas dendamnya sama adik istrinya. Mulai saat itu aku keluar dari rumah kakak, dan aku nekat walaupun aku belum pernah sama sekali ke sana. Saat itu mereka mau cerai, mungkin kakakku kasihan sama anaknya yang masih kecil, jadi kakakku maafin si brengsek itu. Dan mulai saat itu aku nggak pernah mau nginep di rumah kakakku lagi. Parah ya. Maksudnya kejadiannya menimpa istrinya tapi dilampiaskan ke adik iparnya. Untungnya kakaknya tuh percaya sama omongannya. Percaya. Yang kita takutin kalau ngaku kayak gitu, pasti kan Jojo kamu yang gatal gitu. Nggak percaya soalnya suamiku baik. Ya nggak mungkin, soalnya suamiku nggak misalkan gitu, cerita kayak gitu. Untungnya kakaknya percaya sih. Ya. Untung banget ini. Tapi ya gimana ya, maksudnya kalau misalkan seperti ini, yang mudah-mudahan segera diperbaiki hubungannya, karena juga udah ada buah hati ya, mau kasihan kalau misalkan lo jadi korban. Jadi korban juga gitu. Ini jadi panjang. Terakhir nih ya, cerita panjang banget. Assalamualaikum Kak.
Waalaikumsalam. Aku pengen cerita sedikit sih. Aku pernah ngalamin pelecehan fisik tahun 2016, tapi nggak pernah aku lupain sampai sekarang. Aku cerita sejujur-jujurnya, sebenarnya tanpa dilebihkan atau dikurangi sama sekali. Demi Allah, ini aku cerita benar-benar pengalaman aku sendiri. Jadi dulu pas waktu aku pernah pergi dari rumah, tanda kutip ini karena ada masalah pribadi sama keluarga aku yang nggak bisa aku ceritain apa masalahnya. Tapi pas waktu itu orang tua aku minta tolong untuk nyari aku karena mereka dengar kabar kalau aku di sana. Terus akhirnya mereka bisa nemuin aku, dan pas mereka bawa aku tuh nangis terus-terusan sampai nggak sadarkan diri karena aku tuh nggak makan sejak mereka bawa aku. Dan pas aku di mobil, ketika aku lagi setengah sadar itu aku bener-bener tahu demi Allah kalau mereka itu pegang-pegang dada aku dan badan aku, cuma aku nggak bisa ngelawan sama sekali. Semenjak itu aku bener-bener benci banget sama yang namanya, karena ternyata nggak semua itu baik, tapi aku juga tahu nggak semua jahat. Mungkin kebetulan sialnya aku dipertemukan sama mereka. Aku nggak akan pernah lupain kejadian itu seumur hidup aku. Jadiin pelajaran kalau mau siapapun itu, apapun nya, kalau memang kelakuannya buruk ya tetap buruk akhlaknya. Padahal mereka dibayar 10 juta waktu itu untuk bisa nemuin aku. Ya Allah, masih suka trauma kalau ingat masalah itu. Semoga Allah selalu menjaga kita dan menjauhkan kita dari orang-orang yang berbuat tidak baik. Amin. Udah itu aja Kak cerita dari aku ini. Beneran pernah aku alami dan gak pernah aku lupain sampai sekarang. Dan jujur sampai sekarang aku belum terima dan belum bisa maafkan. Dan selalu berdoa semoga mereka mendapatkan balasan yang setimpal sama dengan penderitaan trauma yang aku alami. Jadi memanfaatkan oknum benar-benar. Ya. Oknum tersebut memanfaatkan di mana dia nggak sadarkan diri. Keadaan banget. Maksudnya, aduh, gak habis pikir kenapa harus mengorbankan orang lain untuk menjadikan trauma seumur hidupnya gitu loh. Mungkin dalam pikiran mereka yang penting enak dalam situasi terdesak itu aja ya. Gitu. Parah sih ya, maksudnya banyak hal untuk melampiaskan hasrat gitu, tapi kenapa harus ada korban, dan korban itu sampai sekarang pun dan bahkan sampai punya anak, sampai tua pun bahkan mengingat hal yang dialaminya, trauma gitu. Cara kesannya kayak nggak pernah lihat cewek gitu loh. Iya, makanya. Parah sih. Maksudnya ini dia jabatannya udah jelas, disuruh cari, kok dibayar juga, tapi manfaatkan gitu. Kasarnya bayar jajan lah kalau mau puas gitu kan. Kan kalau bayar kan sama-sama untung gitu kan. Daripada harus mengorbankan orang gitu loh. Coba kita baca-baca ini lebih parah banget dari yang kita alamin. Kalau kalian lihat story kita nggak lama kan kita pernah cerita waktu kita lari keliling komplek di sini. Itu juga itu pelecehan verbal. Padahal juga ya gitulah, tergantung dari orangnya aja yang bejat. Nah gitu. Orang kita lo badannya yang nggak seksi amat. Tapi gitu. Kayak udah di catcalling gitu. Udah di catcalling gitu, pakainya juga ya pakaian olahraga serapi-rapinya. Gitu. Ya semoga kasus-kasus ini segera turun kasusnya, terus juga hukumannya benar-benar ditingkatin lagi. Kalau misalkan benar-benar parah ya hukum mati lah ya, atau kebiri. Iya. Yang parah tuh kalau yang di kereta tuh lo lihat, atau di busway. Di bus juga kapan hari pernah ada pelecehan juga gitu. Pernah ada yang di mana itu, di Malang. Parah itu ya. Dan akhirnya damai, kita yang sakit hati. Kalau aku jadi mbaknya nggak akan mau damai, mbak. Aku mau usut ke kantor polisi. Jadi semoga bisa memberikan pelajaran buat kita semua. Kita harus selalu jaga diri. Terus juga nggak cewek nggak cowok, semuanya kayak harus jaga diri ya. Buat yang punya anak cewek benar-benar dihati-hati banget. Buat yang punya anak cowok benar-benar diedukasi banget. Betul, biar nggak jadi predatornya. Ada predator. Iya. Abis jadi predator jadi pecundang. Aduh, no. Oke. Semoga video ini bisa membuka pikiran kalian kalau di sekitar kita itu ternyata banyak sekali yang mengalami pelecehan seperti ini. Kalau kalian mau cerita tentang cerita kalian, pakai fake akun aja di bawah. Iya, di kolom komentar di bawah ini. Kalau mau sharing cerita terang-terangan ya nggak masalah. Ya, oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.